Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Priyani dengan NPM 121202041, jurusan akuntansi kelas A atau kelas reguler dari Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai uji normalitas, penyembuhan data pada uji normalitas, dan penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penyembuhan data pada uji normalitas. Di sini terdapat faktor-faktor yang mengidentifikasikan data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data ekstrim. Yang kedua, terdapat data yang bertumpuk. Dan yang ketiga, nilai mendekati 0. Di sini terdapat jenis-jenis grafik histogram transformasi data tidak normal, di mana terdapat moderat positif, substansial positif, severe positif, moderat negatif, substansial negatif, dan severe negatif. Di sini juga terdapat solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi, ya, di mana terdapat bentuk grafik histogram yang sesuai di atas tadi, ya. Lalu di sini ada bentuk transformasi data, ya. Ini sesuai dengan bentuk grafik histogram. Apakah nantinya bentuk grafik histogramnya moderat, substansial, severe, positif, atau moderat negatif, substansial negatif, dan severe negatif. Oke. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Di sini sudah ada datanya, ya. Langsung saja kita jadikan uncentered base terlebih dahulu. Kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear. Lalu pada dependent kita masukkan income, dan pada independent kita masukkan X1, X2, X3, dan X4. Lalu ke bagian plots, pada spreadsheet kita masukkan ke Y, dan pada X kita masukkan yang spread. Klik continue, lanjut ke statistik, centang yang collinearity diagnostik, klik continue, lanjut ke bagian save. Pada residual ini kita centang yang unstandardized, klik continue, dan kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil outputnya, dan pada SPSS sudah muncul unstandardized atau residual 1. Langsung saja kita uji normalitas. Caranya kita klik analyze, kita klik non-parametric test, legacy dialog, dan one sample KS. Nah, di sini kita masukkan unstandardized residual ke test variabel, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil outputnya. Kita lihat pada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov, ya. Di sini nilai signifikan totality itu 0,000, di mana nilai ini di bawah 0,05, maka data ini dia tidak normal, ya. Nah, kalau datanya tidak normal, kita sembuhin atau kita sembuhkan, ya, datanya biar menjadi normal. Oke, caranya yaitu kita cari terlebih dahulu mana nih variabel yang tidak normal. Kita balik dulu ke SPSS. Caranya adalah kita klik analyze, kita klik non-parametric test, legacy dialog, one sample KS, lalu yang unstandardized residual kita pindahkan ke posisi semula, dan income, earns, world, XP, dan age kita pindahkan ke test variable list. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel one sample Kolmogorov-Smirnov, di mana dari 5 variabel ini yang variabelnya normal itu hanya satu, yaitu EXP atau X3. Dia nilainya itu di atas 0,05. Sedangkan 4 variabel lainnya dia nilainya di bawah 0,05. Ya. Nah, lalu apabila kita sudah tahu nih variabel mana aja yang tidak normal, kita mencari tahu grafik satu persatu nih dari variabel income, earns, world, dan age. Lalu selanjutnya nanti kita akan transformasikan, ya, 4 variabel ini, ya, sesuai dengan grafiknya. Tapi kita mencari tahu dulu nih grafiknya satu persatu. Caranya adalah kita balik dulu ya ke XPSS-nya. Kita klik graphs, legacy dialog, histogram. Lalu pada variabel kita
pindahkan income, lalu centang display normal curve, klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil outputnya, ya, di mana grafiknya ini dia lebih ke arah bentuk yang substansial positif, ya. Berarti kita nantinya transformasi variabel income ini menggunakan rumus yang ln atau logaritma. Lanjut kita ke variabel kedua, caranya sama, grabs, legasi dialog, histogram, lalu kita pindahkan income ke sebelumnya, lalu kita masukkan atau pindahkan ke variabel, lalu jangan lupa untuk cetak display normal curve dan kita klik OK. Nah, pada variabel earns ini dia bentuk grafiknya ini substansial positif. Berarti sama seperti variabel yang pertama. Berarti nanti untuk transformasi variabel earns ini menggunakan rumus ln atau logaritma. Lalu selanjutnya kita ke variabel ketiga yaitu variabel wall. Sama caranya grabs, legasi dialog, histogram. Lalu kita pindahkan variabel earns ke sebelumnya dan pindahkan variabel wall ke variabel ini. Dan jangan lupa untuk centang display normal curve dan kita klik OK. Nah, sudah muncul hasil outputnya. Di sini grafik pada variabel world ini dia lebih ke arah bentuk yang substansial positif. Ya. Substansial positif. Dan sebenarnya juga bisa sih ke arah yang moderate positif. Nanti kita akan transformasikan yang rumus ln atau logaritma dan juga SQRT, ya. Nah, lanjut kita ke variabel terakhir yaitu variabel h. Caranya sama, klik grabs, legasi dialog, histogram. Lalu kita pindahkan dulu ke posisi semula. Lalu kita masukkan yang h. Nah, lalu kita klik OK. Oh iya, dan jangan lupa untuk centang display normal curve ya. Nah, di sini sudah muncul hasil outputnya, di mana pada variabel h ini dia lebih ke arah substansial positif. Ya, berarti sama seperti variabel income, terus juga variabel wall, dan juga earns. Ya, berarti untuk transformasi datanya kita menggunakan rumus yang ln atau logaritma. Oke, selanjutnya kita akan transformasikan 4 variabel ini. Ya, kita masukkan satu persatu. Caranya adalah yang pertama, kita balik dulu ke SPSS-nya. Kita klik transform, compute variabel. Lalu pada target variabel kita masukkan ln income. Ya. Nah, kalau sudah, kita ke function group, kita klik all, lalu kita cari ln atau logaritma. Mana nih? Nah, ini dia. Kita klik, lalu kita klik income. Jadi seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul compute ln income pada hasil outputnya. Lalu pada SPSS-nya sudah muncul ln income. Ya. Lanjut kita ke variabel kedua sama, kita transform, compute variabel, lalu kita masukkan ln earns. Nah, lalu pada numeric expression kita pindahkan yang earn, tapi kita hapus dulu ini. Nah, kalau sudah klik OK. Nah, ini sudah muncul juga ln earns. Lanjut kita ke yang ketiga, caranya sama, klik transform, compute variabel, lalu kita masukkan pada target variabel yaitu world, ln world. Lalu pada numeric expression kita pindahkan yang world. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul pada SPSS ln world-nya. Lalu yang terakhir ya, variabel h kita ke bagian transform, kita compute variabel, lalu kita masukkan ln h.
Nah, ini dia sudah muncul LNH-nya. Nah, di sini kita langsung saja jadikan unstandardized terlebih dahulu ya. Caranya adalah kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear, lalu pada dependent kita pindahkan yang LN income, lalu pada independent ya kita masukkan yang LN earns, lalu LN world, LNH, dan EXP X3. Oke. Nah, kita klik OK. Nah, sudah muncul unstandardized-nya. Nah, langsung saja kita ke bagian klik analyze lagi. Lalu non-parametric test, legasi dialog, dan log sampel KS. Oke. Nah, di sini semua tes variabel ini ya kita pindahkan ke posisi semula, lalu yang unstandardized-nya kita pindahkan ke tes variabel, lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat hasil output-nya. Di sini pada tabel one sample Kolmogorov Smirnov ini dia nilai signifikan to Taylor-nya itu 0,071. Yang dimana dia di atas 0,5. Berarti datanya dia sudah normal nih. Nah, sudah normal. Nah, selanjutnya kita pastikan dulu apakah variabel yang tadinya tidak normal ini, apakah semuanya sudah normal atau tidak. Ya, caranya adalah kita balik dulu ke SPSS, kita klik analyze, lalu non-parametric test, lalu legasi dialog, lalu one sample KS. Nah, yang unstandardized residual kita pindahkan ke posisi semula, lalu kita pindahkan yang LN income, LN earns, LN world, LNH, dan EXP atau X3. Ya. Lalu kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini kita lihat pada tabel one sample Kolmogorov Smirnov ini ternyata 4 variabel yang tidak normal ini dia semuanya sudah normal. Nah, sudah normal nih. Ya. Tadi 4 variabel yang tidak normal ini adalah LN income, lalu LN earns, lalu LN world, lalu EXP ya, EXP atau X3. Ya, seingat saya itu benar tidak ya? Ya, intinya 4 variabel yang tadinya tidak normal ini dia normal. Ya, oke. Nah, langsung saja kita ke bagian penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Bentar ya.